Oke, kali ini saya akan membahas mengenai diuretika. Apa sih diuretika itu? Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar mengenai diuretika. Nah, diuretika ini adalah nama golongan obat-obatan yang meningkatkan diuresis. Obat diuretika digunakan untuk mengurangi edema atau penumpukan cairan di ekstravaskuler. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai obat diuretika, ada baiknya kita sedikit mengulang mengenai proses fisiologis dari diuresis. Diuresis itu adalah proses pembentukan air kemih yang terjadi di dalam ginjal. Di dalam ginjal terdapat struktur fungsional yang disebut dengan nefron. Nah, nefron ini secara berurutan tersusun dari glomerulus, kapsula Bowman, tubulus proximal, loop Henle pars descendens, loop Henle pars ascendens, segmen tipis dan tebal, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Setiap aliran darah yang masuk ke glomerulus akan difiltrasi keluar dari kapsula Bowman menjadi filtrat. Nah, selanjutnya filtrat tersebut akan berjalan sepanjang tubulus ginjal. Secara garis besar, diuretika dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu diuretika yang mempengaruhi proses transport aktif tubuler dan diuretika osmotik. Yang pertama adalah diuretik thiazid dan thiazid-like, kedua diuretik loop, ketiga adalah diuretik hemat kalium, dan yang keempat adalah inhibitor karbonik anhidrase. Hidroklorothiazid atau yang sering disebut dengan HCT, kemudian klorothiazid, benzoflumethiazid, hidroflumethiazid, metiklothiazid, polithiazid, triklormethiazid, dan siklopenthiazid. Sedangkan yang termasuk dalam golongan thiazid-like antara lain clorthalidon, indapamid, dan metolazon. Thiazid dan thiazid-like akan menghambat transporter natrium klorida pada sel tubulus distal. Efek diuresis dan natriuresisnya tidak terlalu tinggi karena transporter ini secara normal hanya dapat mereabsorpsi sekitar 5% dari total natrium yang difiltrasi. Indikasi HCT antara lain digunakan untuk terapi edema dengan dosis sekitar 25 hingga 100 mg per hari tergantung derajat edema. Frekuensi pemberian terbagi dalam 1 hingga 2 dosis dengan dosis maksimal adalah 200 mg per hari. HCT juga digunakan untuk terapi hipertensi. Dosis awal yang dapat diberikan adalah 12,5 mg per hari yang dapat ditingkatkan sesuai respon terapi hingga 50 mg per hari. Maksimal dosis yang dapat diberikan adalah 100 mg per hari. Pemberiannya dapat dikombinasikan dengan obat antihipertensi lainnya. Efek merugikan dapat terjadi pada saat pemakaian HCT, terutama pada dosis tinggi ataupun pada pemakaian jangka panjang. Antara lain fotosensitif, hipotensi, gangguan elektrolit seperti hiponatremia, hipokalemia, hipomagnesia ataupun alkalosis hipokloremik, gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, konstipasi, nyeri perut, anoreksia, pankreatitis ataupun ikterik. Gangguan darah seperti anemia aplastik, anemia hemolitik, agranulositosis, leukopenia atau trombositopenia juga dapat terjadi. Gangguan pada mata seperti miopia akut transien, glukoma sudut tertutup akut atau gangguan penglihatan. Gangguan metabolisme seperti hiperglikemia atau hiperuriksemia juga dapat terjadi. Gangguan otot dan saraf seperti spasme otot, vertigo, parestesia, pusing, atau sakit kepala. Gangguan ginjal seperti gagal ginjal atau nefritis intersisial juga dapat terjadi. Gangguan kulit seperti ras, urtikaria, dan reaksi hipersensitivitas lainnya. Pemakaian HCT juga dapat menyebabkan impotensi.
HCT dikontraindikasikan pada pasien dengan kondisi anuria atau mempunyai hipersensitivitas terhadap golongan sulfa. Pada keadaan gagal ginjal, HCT juga tidak boleh diberikan sebagai obat antihipertensi. Pemberian HCT pada kehamilan termasuk dalam kategori B, artinya obat ini jarang digunakan dalam kehamilan dan tidak ada bukti menyebabkan malformasi janin pada uji dengan hewan coba. furosemid, bumetanid, torsimid, dan asam etakrinat. Loop diuretika bekerja di sel tubulus loop handle pas ascendent tebal dengan cara menghambat transporter NaK2Cl. Transporter ini secara normal mereabsorpsi 25% natrium. Hambatan transporter ini menyebabkan kadar natrium intersisial rendah yang berakibat menurunkan reabsorpsi air di tubulus kolektivus. Indikasi furosemid antara lain
Digunakan pada kondisi edema karena gagal jantung. Pemberian oral dosis awalan 40 mg per hari. Untuk pemeliharaan dapat diturunkan 20 hingga 40 mg per hari pada hari berikutnya. Pada pemberian intramuskuler atau intravena, dosisnya 20-50 mg diinjeksikan perlahan, dapat dinaikkan 20 mg setiap 2 jamnya. Jika dosisnya lebih dari 50 mg, harus diberikan dengan infus lambat. Maksimal dosis yang dapat diberikan adalah 1.500 mg per hari. Indikasi berikutnya adalah edema pulmonal akut, dapat diberikan dosis 40 mg secara intravena lambat selama 1 hingga 2 menit. Jika tidak berespon dalam 1 jam, dapat ditambahkan dosis 80 mg intravena lambat juga. Kemudian indikasi berikutnya adalah untuk terapi hipertensi dengan dosis 40-80 mg per hari. Efek samping pemberian furosemid mirip dengan HCT, hanya saja risikonya lebih besar. Efek samping fatal yang bisa terjadi adalah aritmia. Kontraindikasi furosemid antara lain aldosteron berfungsi meningkatkan reabsorpsi natrium. Reabsorpsi ini akan dibarengi oleh sekresi kalium. Reabsorpsi air di tubulus ini melalui suatu kanal khusus yang diregulasi oleh vasopresin atau disebut juga antidiuretik hormon. Hormon ini menyebabkan peningkatan permeabilitas ductus collectivus terhadap air sehingga akan meningkatkan reabsorpsi air. Spironolakton bekerja dengan memblokade reseptor aldosteron sehingga akan menghambat reabsorpsi natrium dan sekresi kalium. Triamteren dan amilorid bekerja dengan memblokade transporter natrium sehingga tidak terjadi reabsorpsi natrium dan sekresi kalium. Hambatan sekresi kalium tersebut menyebabkan golongan obat ini disebut diuretika hemat kalium.
Di tubulus proksimal, reabsorpsi natrium sekitar 60% yang dibarengi oleh reabsorpsi air dan senyawa lainnya. Selain itu juga terjadi reuptake ion bikarbonat dengan bantuan enzim karbonik anhidrase. Ion ini akan bereaksi dengan H+ membentuk CO2 dan H2O. Di dalam sel tubulus, H2O akan bereaksi dengan CO2 juga dengan bantuan enzim karbonik anhidrase membentuk H+ dan HCO3-. HCO3- akan dikembalikan ke sirkulasi sistemik. Inhibitor karbonik anhidrase menghambat kerja enzim karbonik anhidrase dalam reaksi tersebut, sehingga terjadi penghambatan reuptake bikarbonat. Akibatnya urin menjadi lebih alkali dan darah menjadi lebih asidosis. 1, 2